Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Syafika dari kelompok 3, Pendidikan Sosial dan Ilmu Budaya. Di video sebelumnya kita telah mengetahui mengenai konsep dasar ilmu-ilmu sosial dan budaya. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai manusia sebagai makhluk hidup individu dan sosial. Selamat menyaksikan. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotype dan fenotype. Faktor genotype adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan yang dibawa individu sejak lahir. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku individu yang merupakan hasil interaksi antara potensi-potensi biopsikofisikal atau fisik dan psikis yang terbawa sejak lahir dengan rangkaian situasi lingkungan yang terungkap pada tindakan dan perbuatan serta reaksi mental psikologisnya jika mendapat rangsangan dari lingkungan. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial karena, pertama, perilaku manusia mengharapkan penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Selanjutnya, manusia tunduk pada aturan dan norma-norma sosial. Sebagai makhluk individu, manusia juga tidak mampu hidup sendiri. Artinya, manusia juga harus hidup bermasyarakat. Adapun yang menyebabkan manusia selalu bermasyarakat antara lain karena adanya dorongan kesatuan biologis yang terdapat dalam naluri manusia. Misalnya, hasrat untuk memenuhi keperluan makan dan minum, hasrat untuk membela diri, hasrat untuk mengadakan keturunan. Hal ini dinyatakan semenjak manusia lahir yang dinyatakan untuk mempunyai dua keinginan pokok, yaitu keinginan untuk menjadi satu dengan manusia di sekelilingnya dan keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Sebagai makhluk individu, manusia berperan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Yang kedua, mengupaya terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Dan yang keempat, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Peranan manusia sebagai makhluk sosial, yaitu manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia ada dorongan untuk berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Ada kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok dengan orang lain. Kebutuhan untuk berteman dengan orang lain seringkali didasari atas kesamaan ciri atau kepentingan masing-masing. Misalnya, orang kaya cenderung berteman lagi dengan orang kaya. Orang yang berprofesi sebagai artis cenderung untuk mencari teman sesama artis lagi. Dengan demikian, akan terbentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang didasari oleh kesamaan ciri atau kepentingan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai manusia sebagai makhluk hidup individu dan sosial. Saya harap apa yang telah saya paparkan tadi dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.